Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di kesempatan kali ini, nih kelihatan ya saringannya. Di kesempatan kali ini saya mau sharing lagi tentang MPASI. Kali ini saya mau bahas tentang MPASI bayi itu sebaiknya disaring atau di blender sih. Karena kan di tahap awal MPASI bayi itu sedang belajar untuk makan makanan padat untuk pertama kali. Jadi kita harus menyesuaikan teksturnya juga, dan bayi waktu pertama kali makan kan dia belum punya gigi tuh, jadi kita nggak bisa ngasih makanan bayi yang teksturnya terlalu kasar, ya karena dia nggak punya gigi untuk mengunyah. Oleh karena itu ya kita harus mempersiapkan makanan bayi itu yang lembut, yang disesuaikan dengan usianya, karena kan nanti semakin bertambah usia bayi, dia akan seiring dengan berjalannya waktu dia pasti akan tumbuh gigi dan teksturnya juga harus berubah menyesuaikan dengan usianya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau bahas aja tentang MPASI bayi 6 bulan, karena bayi saya sekarang usianya 6 bulan. Jadi ibunya belajar tentang MPASI terus. Ya belajar aja biar nambah pengetahuan, biar nambah ilmunya. Dan kalau saya sharing aja di sini, barangkali ada ibu-ibu yang sedang membutuhkan informasi ini. Ini adalah ilmu yang saya peroleh. Semoga bermanfaat ya. Nah, di kesempatan kali ini saya hanya mau bicara tentang MPASI bayi 6 bulan tuh sebaiknya disaring ataukah di blender. Jadi saya sudah bawa contohnya apa sih, saringan kawat kayak gini, atau nggak gitu blender ini, blender yang ada pisaunya itu. Apakah yang lebih sehat itu yang mana, yang disaring ataukah yang di blender? Dan di sini saya juga sudah punya dua contoh makanan yang itu saya blender, yang satunya juga saya ada dua contoh makanan. Yang satunya saya masak dengan cara di blender, yang ini yang hijau ini adalah campuran nasi bayam sama ayam dan keju. Kalau ini adalah campuran hampir sama menunya, nasi ayam bayam keju, dan saya tambah sedikit wortel. Dan ini metodenya berbeda. Kalau yang hijau ini yang nggak ada wortelnya, itu saya masak dengan cara di blender, jadi kayak teksturnya kelihatan ya agak cair gitu. Dan yang ini saya masak dengan cara disaring. Nanti akan saya kasih tahu perbandingannya. Nah, sebelum itu saya mau ini aja dulu. Dari ilmu yang saya peroleh, ternyata makanan bayi itu sebaiknya disaring. Sorry ya, alay. Iya, makanan bayi itu sebaiknya disaring. Yang pertama, karena kalau kita pakai saringan itu teksturnya kan dia agak kasar gitu. Jadi ketika bayinya mau nanti naik tekstur, ketika dia umur 8 bulan atau 9 bulan yang teksturnya jadi agak kasar, dia jadi lebih siap ya, karena kalau disaring kan hasilnya nggak terlalu lembut. Terus yang kedua, kalau pakai saringan kita nggak ribet nyuci ya, karena saringan cuma kayak gini aja kan. Kita cuma butuh mangkuk sama sendok sama saringan aja untuk melumatkan kayak gini-gini aja, untuk membuat tekstur makanannya jadi lebih halus. Terus kemudian kalau disaring itu juga lebih sehat ternyata, karena ini nggak kontak langsung dengan pisau, dan maksudnya nggak kontak langsung. Kalau misalnya blender ini kan dia pisaunya itu baru bisa jalan kalau ada mesin kan. Maksudnya mesinnya ini kan digerakkan sama maksudnya di blender itu kan cara kerjanya dia muter pisau yang cepat, dan ternyata putaran pisau itu bisa menghasilkan panas. Nah, panas ini bisa juga merusak gizi dari makanan yang untuk bayi itu. Jadi ternyata memang lebih mudah disaring. Maksudnya bukan lebih mudah sih, tapi lebih disarankan untuk disaring. Bagi ibu-ibu pemula mungkin, dan saya juga sih, soalnya saya juga ngalamin. Waktu pertama kali mikir mau MPASI bayi tuh, kok disaring sih? Emangnya nggak susah? Maksudnya kok bisa disaring aja? Apa saringannya nggak gampang jebol? Apa makanannya bisa masuk ke saringan? Apa bisa lembut? Pasti kayak gitu kan. Nah, ternyata emang setelah dicoba itu, ya emang bisa lembut, termasuk ayam, termasuk wortel, termasuk daging ikan, atau nggak gitu brokoli atau kembang kol, itu ternyata bisa disaring. Termasuk wortel yang teksturnya kasar seperti itu maksudnya padat dan agak keras, itu ternyata juga bisa lembut kok ketika disaring seperti itu. Dan hasil makanannya kalau disaring itu seperti ini. Sebentar, gimana ya? Aduh, ngatur fokusnya susah nih. Anaknya di bawah. Nah, tekstur makanannya seperti ini.
tekstur makanannya tuh lembut dan tapi masih ada granulnya gitu dan agak kasar. Nah, selain itu kalau kita menyiapkan MPASI bayi dengan cara disaring, itu ternyata kita nggak butuh banyak air. Jadi kita bisa ngatur kekentalannya itu sesuai dengan yang kita mau. Soalnya kan tekstur makanan bayi MPASI sebaiknya tuh nggak terlalu encer, juga nggak terlalu padat ya, kayak gini kalau aku bikin. Nah, fokusnya kemana sih ini? Jadi aku bikinnya nggak terlalu encer sama nggak terlalu padat, kental. Jadi ya kayak gini aja. Nah, kita akan susah mendapatkan tekstur yang seperti ini kalau kita blender makanan itu. Soalnya kan kalau di blender dia butuh banyak air ya. Dan tahukah ibu-ibu sekalian, hasilnya itu seperti ini, encer banget, encer dan lembut banget. Tuh. Iya nak. Anaknya ikut bikin video, sorry. Nah, teksturnya tuh encer banget. Harusnya kan menurut dokter spesialis gizi, Dokter Meta Hadindita, banyak mungkin ibu-ibu yang sudah tahu. Katanya kan kalau makanan MPASI bayi 6 bulan tuh sebaiknya ketika kita taruh di sendok, itu nggak langsung, kalau misalnya sendoknya kita miringin ya, itu nggak langsung tumpah. Lah ini kita miringin dikit aja udah langsung tumpah loh. Fokusnya kemana sih nih? Fokus ke wajah ibunya aja nih. Nah, itu kayak kita giniin aja udah langsung tumpah, miring. Beda sama kalau kita pakai saringan, teksturnya tuh lihat, kita miringin nggak maksudnya tumpahnya nggak terlalu cepat, nggak secepat kalau kita pakai blender. Ya karena itu tadi sih, kalau kita blender MPASI bayi kan cuma dikit ya, apalagi waktu 6 bulan MPASI bayinya kan cuma dikit banget. Nah, kalau cuma dikit banget itu ternyata kalau di blender saya ini blender saya ini Miyako kayaknya Miyako. Nah, di blender Miyako ini mesinnya tuh baru bisa muter kalau pisaunya terendam. Nah, kalau misalnya MPASI bayinya tuh, makanan MPASI bayi yang kita siapkan untuk bayi itu terlalu sedikit, jatuhnya tuh air yang dibutuhkan jadi banyak. Nah, kayak gini kan. Ini apa sih, kotor? Nggak tau lah ya. Nah, kan kayak gini posisi blendernya. Kalau seandainya kita masukin makanan untuk MPASI itu hanya sedikit saja di bawah sini, biasanya dikit ya, pasti hanya dikit banget kan, kita nyiapin kan cuma 1 sendok nasi ditambah sayur, ditambah lauk, protein hewani, protein nabati, apalah itu kan cuma dikit banget. Dan kalau kita siapin di blender ini, akhirnya kita butuh banyak air, karena si pisau ini nggak mungkin bisa muter kalau seandainya dia nggak terendam air atau nggak terendam bahan yang akan di blender, seperti itu. Nah, kalau seperti itu jatuhnya kita harus nambahin banyak air dong ke sini. Terus kalau kita terlalu banyak nambahin air ke sini, kerugiannya apa? Yang pertama, kita akan dapat makanan yang encer banget. Kalau encer banget, nanti bayi akan susah untuk naik level. Dan kalau encer banget itu gizinya nggak terlalu padat. Karena apa? Sudah terlalu banyak air yang ada di dalam makanan. Misalnya kayak kita bikin volumenya 100 ml ya, 100 ml tuh encer banget, jadi kandungan gizinya tuh cuma dikit karena yang lainnya adalah volume dari si air itu. Jadi ya gizinya dikit banget ya karena ada airnya yang banyak, jadi volumenya banyak tapi gizinya sedikit. Beda kalau kita siapin dari saring. Kalau di saring ini kan nggak terlalu butuh banyak air ya, karena nggak terlalu butuh banyak air, jadi kita bisa atur kekentalannya sesuai yang kita mau, seperti itu. Beda kalau sama si blender. Kalau ke si blender, maksudnya pakai blender, kita harus menyesuaikan jumlah air itu dengan mesin blender ini biar dia bisa muter, biar dia bisa menghaluskan makanan, seperti itu. Nah, jadi simpulannya sebaiknya pakai saringan. Ya karena itu tadi sih, yang pertama lebih sehat karena dia nggak bersentuhan langsung sama mesin, yang mesinnya tuh bisa bikin panas jadi merusak makanannya. Karena kan kita sebelum menyiapkan MPASI bayi pasti memasak makanan itu terlebih dahulu kan. Nah itu kan dengan cara dipanaskan. Kalau dipanaskan pasti ada nilai gizi yang rusak, atau nggak gitu pasti ada nilai gizi entah vitamin atau mineral yang akan hilang waktu pemasakan. Nah, dengan pakai saringan itu berarti kita meminimalisir adanya kontak panas dengan makanan sehingga makanan itu lebih terjaga gizinya, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, pakai saringan juga lebih praktis karena nggak bikin kita nggak perlu nyuci banyak peralatan ya, cuman saringan aja sama sendok. Terus yang ketiga, pakai saringan ternyata tekstur MPASI yang dihasilkan itu lebih kental dan tidak terlalu banyak mengandung air, sehingga kekentalannya bisa kita atur sendiri, entah kita tambahkan kaldu, entah kita tambahkan lemak tambahan berupa Evo, atau nggak gitu susu formula seperti itu ya.
Tapi kalau kita pakai blender, yang pertama dia karena bersentuhan sama mesin yang muter dan akhirnya panas, jadi ada panas lagi yang bersentuhan dengan makanan, akhirnya nilai gizinya berkurang. Terus yang kedua, kita nyucinya juga ribet karena blender itu komponennya ya seperti ini. Atau ya ada yang hand blender itu juga pasti kita nyucinya lebih susah daripada yang pakai saringan. Terus yang ketiga, tekstur makanan yang dihasilkan itu encer banget. Encer banget nih, lihat kayak air tuh. Kelihatan gak sih kayak air ya? Tuh kayak air banget, cuman kayak air. Ya udahlah kayak air. Kayak air. Dan tekstur yang dihasilkan itu selain dia berair sekali, tekstur yang dihasilkan juga sangat halus. Nah, kalau terlalu halus dan bayi dibiasakan dengan makan makanan yang terlalu halus dan juga banyak air, maka dia tidak akan terbiasa untuk mengunyah. Kalau dia tidak terbiasa untuk mengunyah, maka proses pertumbuhan giginya juga akan terhambat seperti itu. Stimulasi untuk pertumbuhan gigi yang bersentuhan, jadi kalau stimulasi bayi untuk pertumbuhan giginya agar lebih bagus itu dengan cara ngasih dia kayak teeter, terus atau nggak gitu tekstur makanan yang keras yang digigit-gigit seperti itu. Nah, kalau kita kasih dia makanan yang terlalu halus, terlalu encer, maka dia akan menghilangkan fase menggigit, maksudnya mengunyah juga, dia akan langsung menelan. Nah, fase menelan ini yang akan kita khawatirkan bisa menyebabkan bayi jadi susah naik tekstur ketika usianya sudah bertambah, seperti itu. Terus kalau pakai blender, apalagi ya? Ya kita terlalu banyak menambahkan air. Jadi volume makanannya tuh meskipun misalnya kayak gini ya. Ini misalnya jumlah makanannya sama. Kita lihat, ini misalnya jumlah makanannya sama. Maka nilai gizi ini yang agak oranye berarti dari saring, kalau ini yang hijau banget berarti dari blender. Nah, kalau kita bandingkan, misalnya volumenya sama-sama 50 ml misalnya, hasil dari saring 50 ml, hasil dari blender 50 ml, maka pasti nilai gizinya itu lebih banyak kan yang disaring. Karena apa? Karena ini kan padat ya, kayak padat energi gitu, padat makanan. Sedangkan kalau ini cair banget, karena ini 50 ml-nya adalah air. Maksudnya sebagian besar komposisinya adalah air. Kalau ini kan hanya makanan biasa seperti itu. Dan mungkin ada yang berpendapat gini, nanti waktu blender kasih ini, kasih kaldu atau nggak gitu, kasih susu formula, oke. Tapi kalau seperti itu kita tetap ini ya, maksudnya bayi itu akan gampang banget kenyang kalau dia makan ini karena sudah ada air atau nggak gitu, ada susu formulanya. Padahal susu itu susu formula atau ASI itu bisa kita berikan di sela-sela antara waktu makan pagi atau nggak gitu makan siang. Jadi ASI itu kita jadikan sebagai minumnya dia aja, bukan sebagai makanannya gitu ya. Karena kalau dia sudah kenyang oleh makanan yang ada sufornya atau ASI-nya, maka kesempatan dia untuk minum ASI jadi berkurang dan akhirnya nilai gizinya jadi berkurang. Seperti itu. Udah, jadi kesimpulannya lebih baik pakai saringan. Dan mungkin ada yang mikir gini ya, kalau pakai saringan lama dong. Aduh dek, jangan ditarik. Jilbab ibu ditarik. Jadi kalau ada yang berpendapat kalau pakai saringan jadinya nggak praktis, itu salah menurut saya. Karena cepat banget kok, aduh MPASI bayi itu seberapa sih, kan ya cuma dikit banget ya. Paling kita nyaring kesini nggak sampai 5 menit juga udah selesai. Emang blender bisa menghaluskan lebih cepat, tapi dia juga memiliki kekurangan. Aduh ditarik nih, tapi dia juga memiliki kekurangan seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, saya sarankan untuk pakai saringan. Tapi kalau yang mau pakai blender juga boleh, dengan catatan jangan terlalu banyak nambahin air, itu yang pertama. Terus yang kedua, blendernya jangan terlalu lama, asal halus gitu aja biar tetap bertekstur. Terus yang ketiga, ya nggak apa-apa sih nyuci blender, kan cuman kayak gini aja, cuman 2 komponen aja. Seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kalimat saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan, atau mungkin ada yang nggak sependapat, boleh banget untuk komen di kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama. Ini adalah ilmu yang saya peroleh. Saya juga nggak tahu ibu-ibu sekalian ini keyakinannya seperti apa. Jadi sharing aja biar saya nambah ilmu, ibu-ibu sekalian juga nambah ilmu, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, anak yang narikin baju ibunya nih. Mana? Tuh. Tuh. Tuh anaknya tuh. Nah, tuh anaknya tuh. Ini anaknya. Makan MPASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini bayi saya umur 6 bulan setengah. Tuh, narikin jilbab dan tali kamera. Bye-bye. Assalamualaikum.